Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Yatsia, mahasiswa Universitas Trisakti, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, dan prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dengan NIM A3212473. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang telah saya resum mengenai materi yang sudah dijelaskan dalam mata kuliah hukum pidana yang sudah dijelaskan oleh salah satu dosen pengampu mata kuliah tersebut. Dengan hormat saya sebutkan namanya Pak Dr. Hasil SPD MPD. Baik, langsung saja kita ke penjelasan materi tersebut, yang mana mengenai keadaan penyerta atau keadaan penyertaan, dan juga ada percobaan disebut ATM atau pugging. Baik, yang pertama itu keadaan penyerta. Keadaan penyerta adalah keadaan-keadaan yang menyertai suatu perbuatan pada saat perbuatan pidana dilakukan dan menjadi bagian dari delik itu sendiri. Contohnya dalam pasal 217 KUHP, keadaan penyertanya adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau memaksa pejabat menjalankan perbuatan jabatan yang sah. Dalam pasal 285 KUHP itu pemerkosaan, keadaan penyertanya juga dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seorang perempuan melakukan hubungan di luar nikah. Kemudian ada pengertian deliming atau penyertaan, mana deliming atau penyertaan berarti keterlibatan seseorang dalam tindak pidana baik secara fisik maupun batin atau psikis. Kemudian ada dua jenis penyertaan tersebut menurut doktrin, mana deliming yang berdiri sendiri, yang mana pertanggungjawaban tiap peserta dihargai sendiri-sendiri, dan juga deliming yang tidak berdiri sendiri, yaitu pertanggungjawaban peserta satu tergantung perbuatan peserta lain. Kemudian ada juga bentuk-bentuk penyertaan dalam delik. Orang yang melakukan delik, dader atau dor, pelaku yang memenuhi semua unsur delik baik subjektif maupun objektif. Kemudian orang yang menyuruh melakukan atau doenverger atau manus domina, yang mana orang yang berkehendak melakukan delik tetapi menyuruh orang lain yang tidak bertanggung jawab melakukan delik, yang disebut manus ministra dan tidak dapat dihukum. Kemudian orang yang turut melakukan atau mediator, itu harus ada kerjasama fisik dan kesadaran kerjasama saat melakukan kejahatan. Kemudian orang yang sengaja membujuk atau disebut with lover, yang mana membujuk orang lain dengan cara seperti pemberian, perjanjian, kekuasaan, paksaan, ancaman, dan penipuan, atau memberikan kesempatan agar perbuatan terlarang dilakukan, yaitu dalam pasal 55 ayat 1 sampai ayat 2. Kemudian ada membantu melakukan atau medeplicate, mereka yang sengaja membantu saat kejahatan dilakukan atau memberi kesempatan, sarana, atau keterangan dalam pasal 56 KUHP. Kemudian ada percobaan atau attempt atau pugging, yang mana percobaan adalah tindakan memulai melakukan tindak pidana tetapi belum mencapai sasaran atau hasil pidana yang diinginkan, mana percobaan bisa tidak berfaedah jika sasaran atau alat tidak mungkin direalisasikan. Sanksi terhadap percobaan diatur pasal 53 ayat 2 dan 3 KUHP dengan hukuman pokok dikurangi sepertiga dari hukuman maksimal delik pokok, dan jika ancaman hukuman masih atau seumur hidup, maka maksimal hukuman percobaan adalah 15 tahun penjara. Di mana penjelasan ini memberikan gambaran lengkap dan terinci mengenai keadaan penyerta, untuk penyertaan dan aspek percobaan dalam hukum pidana Indonesia. Setiap unsur memiliki aturan dan contoh penerapan sesuai ketentuan KUHP yang relevan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.